for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Wijaya Putra, program studi akuntansi kelas malam. Kami akan mempresentasikan apa sih itu korupsi. Pertama-tama, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raisinda Dian Lestari, NPM 220130116. Perkenalkan, nama saya Suci Pradita, NPM 22013039. Perkenalkan, nama saya Aina Karyani dengan NPM 22050. Perkenalkan, nama saya Mbak Muhammad Dewi, NPM 22013032. Saya sendiri sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Jayanti, saya di sini sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Amira sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Nadira sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Rizkyata sebagai audiens. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau suatu kelompok. Pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corpus, dan corruptio itu artinya tindakan merusak. Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merubah negara, korupsi menyengsarakan publik di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Cemilan dampak korupsi bisa dilihat dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, masyarakat yang semakin miskin, atau terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Perkembangan ekonomi, mandat, dan berbagai rencana pembangunan terhambat akibat korupsi. Belum lagi dari sisi budaya, korupsi semakin mengerus kearifan lokal dan menggantinya dengan tabiat yang buruk. Semangat melawan korupsi akan semakin kuat jika kita memahami dampak-dampak tersebut. Saya akan menjelaskan dampak-dampak korupsi. 1. Ekonomi, 2. Kesehatan, 3. Pembangunan, 4. Kemiskinan, 5. Budaya. Di sini saya akan menjelaskan dampak ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Korupsi juga menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk. Melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin lebar dalam kekuasaan dan melakukan suap, sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemarahan. Tindakan korupsi juga mampu memindahkan sumber daya publik ke tangan para koruptor, sehingga rakyat miskin tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak. Saya di sini akan menjelaskan mengenai poin kedua dari korupsi di bidang kesehatan. Yaitu korupsi di bidang kesehatan akan semakin terasa dampaknya. Korupsi proyek penanggulangan kesehatan tak terjadi di antara pejabat pemerintah Bapak Menteri. Sudah 2 mantan Menteri Kesehatan Indonesia yang ditahan karena korupsi, yaitu Ahmad Syariki dan Siti Fadila Sukari. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, korupsi jadi biang lagi buruknya pelayanan kesehatan. Masalah utama adalah perawatan yang tidak memadai dan kekurangan obat. Korupsi juga membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Dampak dari korupsi bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. ICW mencatat, pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk, pelayanannya buruk serta tidak presisi. Begitu juga dengan obat yang pembeliannya mengandung unsur korupsi. Pasti komponennya dipergunakan. Selanjutnya kita akan menunjukkan bentuk dari upaya salah satu yang paling banyak dikorupsi adalah pembangunan dan ini yang sudah dilakukan adalah alat-alat pembangunan ini mencapai 20%. KPK mencatat dalam sebuah korupsi infrastruktur dan nilai kontrak 100% ternyata nilai infrastruktur hanya tinggal 50%. Karena sisanya dibagi dalam pembangunan korupsi. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan penduduk. Infrastruktur yang sangat korupsi juga dibiarkan bertahun-tahun rusak sehingga harus minta perlakuan yang sama dengan korupsi lokal. KPK mencatat korupsi di sektor ini terjadi dari 8 perencanaan, proses pengadaan hingga pelaksanaan. Tingkat perencanaan korupsi sudah dilakukan terkait kepastian anggaran di proyek atau cara mengatur penggunaan bagian agar pelaksanaan terjadi manipulasi laporan pekerjaan atau pengajuan bukti mendekati uang negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korupsi yang menyebabkan kemiskinan dan sederhana. Kemiskinan berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik yaitu satu kemiskinan asal warga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan atau disebut memenuhi kebutuhan pangan, sandang, pakan, dan kesehatan, perumahan, pendidikan, disiplinan untuk berdasar hidup dan segala layanan. Dua, kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan relatif ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat. Yang ketiga, kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor agama dan budaya yang membelenggu sehingga tetap berlaku dalam kemiskinan. Dan keempat, kemiskinan spiritual merupakan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan tersebut. Sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculkan kemiskinan relatif. Alur korupsi yang terus-menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat miskin semakin menderita dengan mahalnya harga pelayanan mutu dan kesehatan. Saya akan menjelaskan tentang korupsi terhadap budaya. Korupsi terdapat terhadap budaya yang akan menjadi masyarakat. Bila korupsi telah jadi kebiasaan, masyarakat akan menganggapnya sebagai hal dan buat suatu hal yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi menjadi masyarakat sehingga tidak normal dan budaya. Beberapa bentuk korupsi terhadap budaya pernah dimiliki oleh Ismail dari tahun 2008 dan Bank dan Sera 2010. Hasil penelitian Ismail menunjukkan bahwa Tiongkok dan New York dari negara dengan tingkat korupsi tinggi terlihat lebih banyak melakukan pelanggaran parkir dibanding beberapa dari negara dengan tingkat korupsi yang rendah. Perilaku dimiliki adalah sebagai indikasi budaya. Sementara hasil penelitian Bank dan Sera menunjukkan bahwa data di Inggris memberikan hasil cukup serupa, yaitu adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan kecenderungan para migran melakukan pengobatan. Ketika masyarakat miskin terhadap korupsi, maka semakin banyak individu yang melanggar norma anti korupsi atau melawan korupsi, sehingga semakin banyaknya rasa bersalah. Saya perlu menjelaskan tentang nilai korupsi. Menurut Relatif 1, yaitu hubungan korupsi dengan berbagai indikator pembangunan.
Berarti satu menunjukkan beberapa bukti hubungan korupsi dengan berbagai indikator pemenangan. Negara-negara dengan nilai indeks persepsi korupsi yang tinggi cenderung memiliki tingkat ketimpangan pendapatan lebih rendah, kualitas institusi yang lebih baik, dan pendapatan per kapita maupun tingkat pembangunan nasional lebih tinggi daripada negara-negara dengan indeks persepsi korupsi rendah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara korupsi dengan hasil pembangunan negara. Penjelasan kedua, hubungan korupsi dengan berbagai indikator pemerintah dan demokrasi. Itu juga dengan hubungan negatif antara korupsi dengan kualitas pemerintah yang diberikan kepada kedua. Indeks persepsi korupsi yang tinggi atau tingkat korupsi rendah berhubungan positif dengan efektivitas pemerintah, kualitas demokrasi, indeks kinerja ekonomi, dan kualitas kinerja pemerintah. Fakta ini membuktikan bahwa negara yang marak dengan praktik korupsi menghambat kinerja pemerintah sehingga berdampak buruk terhadap masyarakat luas. Kualitas pemerintah yang buruk juga mempengaruhi performa ekonomi secara negatif juga. Bahkan korupsi juga memiliki hubungan negatif dengan konflik seperti yang ada di dalam juga memperlihatkan bahwa negara indeks persepsi korupsi tinggi cenderung lebih stabil dari konflik. Baiklah, selanjutnya kami bakal membahas mengenai peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Poin pertama yaitu mengenai tentang terlibat tindak pidana korupsi. Mulai dari diri sendiri sudah merupakan hal yang tepat untuk menawarkan bahwa bisa dibayangkan secara vision kita harus melihat sama-sama menemukan prinsip kejujuran bahwa korupsi akan tinggal sedikit. Namun kesamaan persepsi ini tidak akan muncul begitu akan dapat menolak dan tidak terlibat dalam korupsi seorang harus memenuhi jenis-jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dengan memahami apa dan bagaimana korupsi serta jenis-jenis korupsi seorang bisa dengan mudah menghindarinya. Jangan sampai korupsi terjadi karena ketidaktahuan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan kedua, ada perbuatan yang berintegritas. Seseorang yang anti korupsi haruslah memiliki integritas yang kokoh. Integritas adalah bertindak dengan orang yang sesuai dengan apa yang dikatakan. Dan integritas merupakan kesatuan antara perilaku, perasaan, harapan, dan perilaku atas yang menjalani dan norma yang berlaku. Jika seseorang mengakui bahwa dia orang yang jujur, maka pengakuannya akan terpenuhi dari tindakan, perasaan, dan perilakunya. Integritas akan menjaga orang itu tetap jujur, kalau tidak ada orang lain yang sekitar yang menilai kejujurannya. Ambedkar merumuskan 9 nilai integritas untuk mencegah korupsi, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan berdasar, atau yang disingkat berat, bersih, berat, ramah, tidak menjadi diri sendiri. Nilai integritas ini juga harus kita aturkan kepada lingkungan, terutama keluarga sebagai yang pendidikan. Melakukan tindakan pidana korupsi. Pelaporan masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam terjangkaunya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Mulai dari kasus kecil hingga rapat, maka dari itu peran masyarakat dalam pelaporan tindak pidana korupsi sangat penting. Masyarakat yang korupsi tidak akan diam saja jika melihat korupsi di tengah-tengah. Namun keengganan masyarakat untuk melapor salah satunya karena khawatir keselamatannya terancam. Kekhawatiran itu seharusnya dapat ditepis dengan beberapa melindungi dan Yang keempat, memperbaiki sistem anti korupsi. Masyarakat juga bisa berperan memberantas korupsi dengan berkontribusi dalam perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini dimaksudkan untuk menutup celah-celah korupsi yang bisa dimanfaatkan para koruptor untuk menilap uang negara. Masyarakat yang memiliki kedudukan di pemerintahan atau perusahaan bisa melakukan perbaikan sistem secara langsung.
Mereka bisa mengidentifikasi celah-celah korupsi, misalnya pada pengadaan barang dan jasa atau rekrutmen serta promosi pegawai, dan menutupnya dengan kekuasaan yang dimiliki. Namun untuk masyarakat umum, kontribusi untuk perbaikan sistem bisa dilakukan membantu pemantauan layanan publik, melakukan kajian terkait layanan publik, menyampaikan rekomendasi terhadap pemerintah, atau membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing. Yang kelima, kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Dengan prinsip pemberantasan anti korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri, maka nilai-nilai anti korupsi dan integritas harus disebarluaskan. Seseorang yang memegang teguh integritas harus menularkan nilai leluhur tersebut kepada sekitarnya, mulai dari keluarga, teman, kampus, atau rekan kerja. Seseorang yang memiliki tekad kuat menjadi agen perubahan sudah seharusnya memiliki pola kampanye anti korupsi. Tidak selalu dengan sosialisasi yang serius, bisa juga melalui aksi kreatif sebagai memantik kesadaran anti korupsi, seperti puisi, lagu, atau dongeng. KPK memiliki solusi bagi masyarakat yang ingin terlibat aktif dalam kampanye anti korupsi, yaitu dengan menjadi penyuluh anti korupsi atau ahli pembangun integritas. Paksi dan API adalah insan yang kompeten dalam menyampaikan kampanye anti korupsi karena telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi KPK. Sejatinya setiap masyarakat Indonesia berpotensi menjadi agen perubahan anti korupsi. Hanya perlu memunculkan kesadaran bahwa Indonesia yang lebih baik bisa diwujudkan dengan bantuan kita. Dengan peran serta masyarakat, bukan tidak mungkin korupsi akan menjadi barang langka lalu punah di negeri ini. Dengan sosialisasi ini, saya dapat mengetahui tentang bahaya korupsi, dampak korupsi, dan cara mencegah korupsi. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know